الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سيدنا شيخنا من رب الرحيم جهة جديد الدين بن جهة الخير، وإلى الشيخ مؤلف الكتاب الشيخ محمد ناوي البدني وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya sampai halaman 20 ya. Ruya an ba'dus salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an ba'dus salihin. Qala kana li Rabi'ata al-Adawiyyati ahwalun syatta, fakanat marratan yaghlibu 'alayha al-hubbu wa marratan yaghlibu 'alayha al-unsu wa marratan yaghlibu 'alayha al-khawfu. Wa qala zawjuha jalastu yawman min al-ayyami akulu wa hiya jalisatun bijanibi faqa'adtu faqa'adat tadhkuru ahwala yaumil qiyamati faqultu da'ina natahanna'u bita'amina faqalat lastu ana wa anta mimman yanghasu alaihi ta'ama bidzikril akhirati. Thumma qalat wallahi inni lastu uhibbuka hubbal azwaji innama uhibbuka hubbal ikhwani. Wa kanat idza tabakhat sidran qalat kulluhu ya sayyidi fama yasihhu ismi illa bitasbihi. Thumma qalat li idhhab fatazawwaj fatazawwajtu bithalathi nisa'in fakanat tud'imuni al-lahma wa taqulu idhhab biquwwatika ila ahlika. Wa kanat ta'tiha al-jinnu bikulli ma tatlubu wa kana laha karamatun kathiratun hatta matat. Faminha ma hukiya anna lissan dakhala baytah
رابعة العدوية وهي نائمة فجمع أمتعة البيت وهم بالخروج من الباب فخفي عليه الباب فقعد ينتظر الباب وإذا هاتف يقول ضع الثياب واخرج من الباب فوضع الثياب فظهر له الباب فعلمه ثم أخذ الثياب فخفي عليه الباب ووضعها فظهر له الباب فأخذها فخفي وهكذا 3 مرات أو أكثر فناداه الهاتف إن كانت رابعة قد نامت فالحبيب لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم ووضع الثياب وخرج من الباب وكانت المرأة الصالحة إذا وقع أي حصل منها زلة أي خطأ في المنطق أو الفعل في زوجها ندمت بكسر الدال وتابت حالا أي بسرعة واستعطفت أي طلبت رضاه أي الزوج بالتلطف وتبكي أي هذه المرأة أياما عديدة خوفا من عقاب الله تعالى على زلتها وتقول أي تلك المرأة لزوجها إذا رأته مهموما أي محزونا إن كان اهتمامك أي اهتمامك بأمر الآخرة فتوبى أي العيش الطيب أو الخير الكثير لك وإن كان أي اهتمامك بأمر الدنيا فإنا لا نكلفك ما لا تقدر عليه فالكاف مفعول أول وما مفعول ثاني والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ruya an ba'dis salihin, diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh. Qala, ia berkata, kana li Rabi'atal Adawiyyati ahwalun syatta, adalah ada hal yang sangat banyak dari As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyyah. Ini hal terjadi pada seorang wali min awliyaillah, kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ada halnya itu. Bagaimana hal itu? Fakanat marratan yaghlibu 'alaiha al-hubbu. Terkadang As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyyah radhiyallahu anha cintanya luar biasa. Ada kecintaan. Ini begini wali Allah begini. Kadang-kadang dia cinta
Wa marratan yadrimu 'alaiha al-unsu. Kadang-kadang beliau ini radhiyallahu anha al-unsu, senang gembira. Wa marratan yadrimu 'alaiha al-khawfu. Terkadang takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal wali demikian. Semua wali demikian. Semua wali min auliyaillah, kasih Allah Subhanahu wa taala, hal-hal mereka demikian. Ada cinta kadang-kadang gembira, kadang-kadang takut kepada Allah, itu demikian. Wali-wali Allah semua demikian. Ini pun terjadi pada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Wa qala zawjuha, maka suaminya berkata, jalastu yawman minal ayyami akulu. Aku pernah duduk satu hari, aku makan. Wa hiya jalisatun bijanibi. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah duduk di samping aku. Faqa'adat, dia duduk. Tadhkuru ahwala yaumil qiyamati. Dia menyebutkan, dia sebut-sebut huru-hara yang terjadi nanti pada hari kiamat. Ya Allah. Faqultu, maka suaminya bilang, da'ina natahanna'u bi ta'amina. Biarkan kami menikmati makanan kami ini. Lagi makan. Cerita apa itu? Hari kiamat. Ya Allah, istri yang salihah, al-abidah, as-sajidah, beliau tuh tukang sujud, ahli sujud kepada Allah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti seorang mukminah kalau sudah masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, yang diteringat memori yang sangat kuat di pikirannya, di hatinya adalah sujud yang lama pada waktu hidup di alam dunia. Jadi kita nggak ingat apaan, nggak ingat rumah, nggak ingat mobil, nggak ingat makan yang enak di dunia, nggak pernah kita ingat itu. Nanti seorang mukminah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, yang diingat adalah sujud yang banyak, yang lama kepada Allah Subhanahu wa taala waktu hidup selama di alam dunia. Kita kan sesama umat, kita semua sama semua gitu ya, satu rute gitu ini. So kita adalah dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala ini. Nah ini demikian. Suami daripada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dia mengatakan demikian. Waktu kami makan, maka As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau bercerita menyebutkan tentang huru-hara hari kiamat. Faqalat, maka As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, lastu ana wa anta mimman yanghassu alaihi at-ta'ama bi dzikril akhirati. Aku dan engkau ini bukan termasuk orang yang menikmati makanan dengan sebab menyebutkan negeri-negeri akhirat. Jadi kalau udah sebut akhirat, udah gak enak makan, udah demikian tuh. Ya Allah, kayak begitu. Kalau kita kan masa bodoh makan aja udah, yang penting kenyang. Kalau orang-orang yang memang takutnya kepada Allah luar biasa, kalau sebut hari-hari akhirat, disebut kubur, disebut pembalasan, disebut hisab, udah gak enak makan. Demikian tuh. Orang-orang yang memang dekat kepada Allah seperti itu, dia punya hal, dia punya keadaan. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah seperti itu. Saya dan engkau ini bukan termasuk orang yang menikmati makanan dengan sebab menyebutkan akhirat. Thumma qalat, kemudian As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, wallahi inni lastu uhibbuka hubbal azwaji. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mencintai engkau seperti cinta suami istri. Enggak. Dia bilang demikian. Cinta dia kepada suaminya bukan seperti cinta suami istri. Innama uhibbuka hubbal ikhwani. Sesungguhnya saya cinta kepada engkau cinta seperti saudara. Kan saudara lain dengan cinta kepada suami. Saudara kan salah, pasti dibilangin. Saudara kalau memang dia ada kealfaan, pasti diingetin. Demikian. Jadi bukan cinta suami, cinta kepada saudaranya. Wa kanat idza tabakhat qidran, adalah As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau apabila masak di sebuah periuk, qalat, maka beliau berkata, udah kelar masak, kulhu ya sayyidi, makanlah wahai tuan aku. Jadi nggak manggil suaminya tuh sebagai suaminya, tapi dipanggil ya sayyidi, makan tuan aku. Fama yasi'u jismi illa bitasbihi, maka hanya yang membuat sehat badan aku adalah dengan mengucapkan kalimat tasbih. Ya Allah, jadi bukan buah-buahan ya,
bukan buah-buahan, bukan daging, bukannya kacang-kacangan yang bikin sehat, tapi adalah tasbih. Banyak mengucapkan kalimat subhanallah, itu yang merupakan hal yang bikin sehat badan daripada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ada waliullah yang gak makan-makan, kenyangnya baca qul huwallahu ahad sampai habis. Kita kelanggar begitu. Itu waliullah demikian. Dia punya hal seperti itu. Ada yang tasbih kenyang, ada yang tasbih sehat, ada yang membaca Al-Ikhlas beribu-ribu kali, sudah dia punya tubuhnya kuat, nggak makan berhari-hari. Itu demikian hal daripada wali min awliyaillah. Thumma qalat, kemudian As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah beliau mengatakan li kepada aku, idhab, pergilah engkau, fatazawwad, kawin lagi deh. Nah ini dia nih. Ini wali nih, ini bininya waliullah. Kalau bini kita bukan wali, jadi nggak pernah nyuruh kawin. Ini bininya waliullah. Fatazawwad, kawin lagi deh. Fatazawwadtu bitanati nisa'in, maka aku kawin lagi dengan 3 wanita. Ya Allah, ingat nih Pak nih, bini kita bukan wali Pak. Jangan kawin lagi, jangan piring terbang nanti. Ini As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah waliullah, disuruh kawin suaminya tuh, maka suaminya dia kawin lagi dengan 3 orang wanita. Maka natut'imuni al-lahmah. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau memberi makan aku daging, dikasih makan daging yang enak-enak, suami dikasih makan. Wa taqulu, dan beliau berkata, idhab biquwwatika ila ahlika, pergilah ke istri-istri engkau dengan kekuatan itu. Ya Allah, benar-benar besar suaminya tuh, disuruh kawin, sediain makanan. Kalau kita kawin disediain apa? Piring terbang, gelas terbang. Karena bini kita bukan apa tuh, bukan wali, jangan lupa itu, jangan lupa. Lain kalau seandainya memang istrinya seorang waliullah demikian, dikasih daging, suruh pergi ke istri-istrinya dengan kuatannya. Wa kanat ta'tihal jinnu bi kulli ma tadlubu. Bangsa jin sampai datang kepada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Dia bawain tuh bangsa jin yang dia mau, yang diminta oleh As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Tuh demikian tuh. Jadi kalau orang yang berkhidmat kepada Allah, orang yang memang dirinya dihabiskan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian tuh. Sampai semua makhluk Allah, sampai bangsa jin berkhidmat kepada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Jangan bangsa jin di zaman As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, zaman sekarang itu ada waliullah, wali min awliyaillah, bukan berkhidmat lagi sampai ngaji kepada seorang guru terkenal. Beliau itu Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya punya guru namanya Ki Haji Hasan Al-Hali, Tegal Barang. Itu beliau muridnya Syekh Hasan Al-Fadani di Mekah Al-Mukarramah. Lama beliau mengaji kepada Syekh Yasin Al-Fadani radhiyallahu anhu. Itu kata Ki Hasan Al-Hali, waktu malam dia lihat Syekh Yasin Al-Fadani itu di majlis beliau, dia buka kitab, lekar digelar, buka kitab seperti orang ngajar. Bagi-baginya kan orang Indonesia paling berani sama Syekh. Nanya sama Syekh Yasin, Syekh, semalam antum ngapain sampai orang ngajar? Maka Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani radhiyallahu anhu yang mengatakan, semalam datang bangsa jin mengaji kepada saya. Ya Allah, yang ngaji bukannya orang doang tapi apa? Bangsa jin. Kalau kita kabur guru gitu. Subhanallah, wali min awliya, demikian tuh. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah tuh datangin oleh bangsa jin. Ini bangsa jin berkhidmat, dia berikan semua yang diminta oleh As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ini bukan dicari, bukan. Jadi demikian orang yang berkhidmat kepada Allah, menyembah Allah dengan tulus, dengan ikhlas, demikian Allah berikan tuh. Sampai semua makhluk Allah bisa berkhidmat kepada itu orang yang merupakan orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana laha karamatun katsiratun. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, dia memiliki keramat yang sangat banyak. Bahasa kita keramat, karomah, kemuliaan yang Allah berikan atas prestasi ibadah kepada seorang kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah dengan macam-macam. Jalan kepada Allah sangat banyak. Ada yang baca Quran,
ada yang qiyamul lail, ada yang baca salawat, ada yang istighfar, ada yang paling utama belajar ilmu agama. Itu paling utama itu. Jalan menuju Allah sangat banyak. Kita bisa duha, qabliyah, ba'diyah, witir, puasa Senin Kamis, puasa ayyamul bid. Pokoknya yang Nabi kerjain contoh, itu merupakan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang paling utama apa itu? At-ta'allumu wa ta'limu. Tariqah jalan menuju Allah yang paling utama, yang paling bagus, belajar ilmu agama dan mengajarkan ilmu agama. Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang paling utama. Ya ini. Demikian waliullah ini, atas prestasi ibadahnya Allah berikan karamah. Kita punya bahasa keramat, macam-macam karamah yang Allah berikan kepada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Sampai hatta ma'adat, sampai beliau meninggal dunia, itu karamahnya Allah berikan kepada As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Apa karamahnya? Faminha, diantaranya, Sayyidina Umar kan demikian. Sayyidina Umar jauh beliau dari kota Syam, tapi sahabat-sahabat beliau di Syam langsung diteriakin oleh Sayyidina Umar, ya sariyatal jabalil jabal, wahai sahabat-sahabat aku yang sedang berjalan di gunung-gunung, hati-hati, depan kau ada musuh semua. Itu terdengar suaranya sampai ke Syam. Itu suara Sayyidina Umar, gak pakai speaker, gak pakai. Subhanallah, itu karamah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu terjadi gempa bumi, Sayyidina Umar langsung marahin bumi, uskuni ya ardu, diam engkau wahai tanah. Langsung diam tuh bumi itu, ya Allah. Sekarang kayak begitu ada, luar biasa ya, lagi gempa berhenti. Itu Sayyidina Umar demikian, dia punya karamahnya, kemuliaan yang Allah berikan atas prestasi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, karamahnya banyak sampai meninggal dunia. Apa diantaranya? Faminha, diantaranya ma'hukiyah, yang dihikayatkan, anna lissan dakhala baita Rabi'atul Adawiyyati, seorang pencuri masuk ke rumah As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Wahya naimatun, beliau lagi tidur. Fajama'a amti'atal baiti, ini pencuri dikumpulin semua barang-barang di rumah As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Udah kelar diambil semua barang-barang di rumah As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Wa hamma bil khuruji minal babi, dia pengen keluar, tapi ternyata pas dia pengen keluar, fa khafiya alaihi babu, pintunya nggak kelihatan. Dia pengen keluar, udah ngumpulin barang, dapat semua, tahu-tahu pintunya nggak kelihatan. Faqa'ada, maka ini pencuri duduk, dia yantazirul baba, ditunggu pintu. Pas duduk, fa'idha hatifun yaqulu, ada suara tapi nggak ada wujud, disebut dengan hatif. Sekarang telepon ya, dulu ada telepon tuh, hatif disebutnya. Hatif ada suara tapi nggak ada apanya, nggak ada wujudnya, nggak ada sosoknya, itu hatif disebutnya. Tiba-tiba ada suara tanpa ada wujudnya. Yaqulu, suara ini berkata, dha'id thiyaba ukhruj minal babi, letakkan baju-bajunya dan keluar dari pintu. Fawadha'at thiyaba, diletaki, ditaruh semua baju yang tadi dia ambil. Fadhahara lahul babu fa'alimahu, pintunya kelihatan, dia tahu tuh pintu tuh. Tadi pas dia bawa bajunya nggak apa, nggak kelihatan. Tsumma akhadhat thiyaba, diambil lagi tuh baju, maling. Fakhafiya alaihi babu, pintunya hilang lagi. Fawadha'aha, ditaruh lagi. Fadhahara lahul babu, pintunya kelihatan lagi. Fa'akhadaha, diambil lagi. Fakhafiya, itu pintu nggak kelihatan lagi. Berkali-kali demikian. Berapa kali itu? Wahakala thalatha marratin aw akthara, itu kejadian sampai 3 kali atau lebih. Fanadahul hadifu, maka suara tanpa wujud langsung menyeru kepada si maling tadi, si pencuri tadi. In kanat Rabi'atu qad namat, jika As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah sungguh telah tidur, fal habibu la yanamu, maka Allah kekasihnya la yanamu, tidak tidur. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun, dan Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Ya Allah, kalau makhluknya tidur tapi Allah nggak apa?
Allah nggak tidur. Itulah seorang mukmin mukminah yang menjadikan pada dirinya lahir batinnya kecintaan hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah jaga demikian tuh. Sampai barang-barangnya Allah jaga, rumahnya Allah jaga, karena di hatinya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan demikian. Ini suara tanpa wujud mengatakan demikian. Kalau As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah tidur, fal habibu la yanamu, maka Allah kekasihnya tidak tidur. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naumun, tidak ngantuk, tidak tidur. Pada akhirnya ini pencuri, fadha'at thiyaba, maka dia taruh lagi itu baju semua. Wa kharaja minal babi, dia keluar dari rumah, keluar dari pintu. As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ini perempuan yang apa ini? Contoh ini, contoh buat perempuan zaman sekarang. Contoh kepada sosok As-Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang di hatinya cintanya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ruginya bu, cinta kepada Allah gak ada ruginya, gak ada ruginya. Wa kanatil mar'atu salihatu idza waqa'a hasala minha zallatun. Kata Imam rahimahullah, perempuan yang salihah, istri yang salihah, apabila terjadi minha, dari itu istri, zallatun ay khata'un fil mantiqi awil fi'li, ada salah mengucap kepada suaminya, salah berbuat kepada suaminya, fi zawjiha, pada suaminya. Bagaimana istri yang salihah? Kalau ada ucapan yang salah kepada suaminya, ada perbuatan yang salah kepada suaminya, nadimat bi kasrid dali wa tabat halan ay bi sur'atin, dia nyesal, dia taubat langsung, ya Allah. Wasta'atafat ay talabat ridahu ay zawji bit talattufi, dan dia langsung minta ridha suaminya bit talattuf, dengan lemah lembut. Tuh kayak begitu tuh istri yang apa bu ini? Yang salihah. Kalau salah sedikit ucapannya, perbuatannya, langsung menyesal dia taubat seketika langsung, dan dia minta ridha daripada suami dengan lemah lembut. Bukan itu doang, bukan minta maaf, minta ridha suaminya, sampai watabki ay hadhil mar'atu ayyaman adidatan. Ini istri yang salihah, dia nangis berhari-hari. Nangis kenapa? Bukan gak dikasih belanja, bukan. Nangisnya khaufan min iqabillahi ta'ala ala zallatiha, dia takut dari siksa Allah Ta'ala atas kesalahan yang dia perbuat. Ya Allah, dia takut dengan siksanya Allah. Jadi bukan takut dengan siapa-siapa, bukan. Yang dia takut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut dapat siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan yang dia perbuat. Wa taqulu aitil karmal adu, dan istri yang salihah dia bilang kepada suaminya, li zawjiha, pada suaminya, idza ra'athu mahmuman ay mahzunan, kalau dia lihat suaminya sedih, suaminya galau, dia bilang pada suaminya, in kana ihtimamuka ay ihtimamuka li amril akhirati, jika sedih engkau, galau engkau untuk urusan akhirat, gara-gara subuh kesiangan nggak ngaji di musola, sedih, ada begitu? Hujan gede. Kata ini bini yang salihah, kalau sedih engkau bang, kalau seandainya engkau memang sedih, engkau galau sebab urusan akhirat, fatubah ayil aisyu tibu awil khairul kathiru laka, maka beruntung kehidupan yang baik, kebaikan yang banyak untuk engkau. Kalau memang sedihnya nggak baca Quran, sedihnya nggak qiyamul lail, sedihnya nggak duha, sedihnya nggak qabliyah, sedihnya nggak ba'diyah, ini bini yang salihah bilang, beruntung engkau bang, beruntung engkau ya, beruntung kehidupan yang baik, kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada engkau. Masih ada yang demikian, masih ada suami yang demikian, masih ada, boleh. Jadi nyesal kalau seandainya nggak sampai bangun qiyamul lail. Ya Allah, saya punya guru demikian tuh. Waktu dia kesiangan qiyamul lailnya, pagi-pagi dia ngajar, dia mengucapkan kalimat khasarah ana ya Ahmad, khasarah ana ya Ahmad, khasarah ana ya Ahmad, rugi ana di dunia ini, rugi. Kenapa? Wahai dia bilang apa? Semalam ana kesiangan, kagak tahajud, bangun pas subuh. Ya Allah, cuma gara-gara apa tuh?
nggak tahajud, nggak qiyamul lail, dia bilang paginya itu pas lagi ngajar, khasarah ya Ahmad, khasarah ana ya Ahmad, dia bilang begitu, rugi saya malam ini, rugi. Kenapa demikian? Nggak bangun qiyamul lail, nggak melakukan sholat sunnah tahajud, itu demikian, sampai seperti itu. Jadi istri yang salihah kayak begitu bilangnya. Kalau suaminya lagi sedih, lagi galau, kalau seandainya engkau ini sedihnya, galaunya untuk urusan akhirat, fatuba ayil aisyut tibu awil khairul kathiru laka, maka beruntung kehidupan yang baik, kebaikan yang banyak untuk engkau yang Allah berikan. Tapi wa in kana ay ihtimauka li amri dunya, kalau sedih engkau, galau engkau untuk urusan dunia, nggak bisa bayar handphone, nggak bisa bayar mobil, nggak bisa bayar motor, sedih, galau. Nih bini gini ya, kalau ada nih jangan dikubur kalau belum mati nih. Kalau istri yang saleh demikian tuh, pas dia lihat suami sedih, tapi sedihnya untuk urusan dunia, fa inna la nukallifuka ma la taqdiru alaihi, sesungguhnya kami tidak membebankan engkau yang kau nggak sanggup. Ya Allah, kalau memang urusan akhirat memang engkau sedih, maka itulah keberuntungan yang Allah berikan untuk engkau. Tapi kalau sedihnya, galaunya untuk urusan dunia, maka kami tidak membebankan engkau terhadap sesuatu yang engkau nggak mampu. Falkafu maf'ulun awwalun, kaf adalah maf'ul yang pertama, wa ma maf'ulun tsanin, dan ma maf'ul yang kedua. Diamalin ya, kita amalin, niatin tuh, amalin dikit-dikit agar kita selamat bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum, ya badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.